ditanyakan mengenai dampak yang ditimbulkan dari penjajahan, tentu akan lebih banyak uraian dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Namun, tahukah kalian dalam kenyataan sejarah yang terjadi di Indonesia, pendudukan penjajahan bangsa asing ternyata memberi makna tersendiri bagi bangsa Indonesia yang dapat direfleksikan pada kehidupan saat ini. Berikut ini adalah uraian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan Belanda di Indonesia. Dampak ekonomi. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dengan pembentukan VOC. VOC melaksanakan sistem penanaman komoditi wajib berupa kopi. Belanda pun memanfaatkan potensi alam tersebut, salah satunya dalam bidang industri perkebunan. Di wilayah Priangan yang kemudian diperluas ke wilayah Ambon dan Pekalongan. Pada tahun 1930, Johannes van den Busch selaku Gubernur Jenderal mencetuskan sistem tanam paksa pada tahun 1930. Petani diwajibkan untuk menanam komoditas yang sesuai permintaan pemerintah di tanah mereka sendiri, seperti kopi, tembakau, tebu, lada, dan lainnya. Dampak positifnya yaitu, dengan masukan pengetahuan dan alat perkebunan dari barat, petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. Dampak negatif dari bidang ekonomi ini yaitu rakyat pribumi hidup sangat menderita dan kemiskinan semakin meluas. Adapun dampak perkembangannya di zaman sekarang yaitu perekonomian bangsa Indonesia semakin maju, terutama di bidang pertanian. Yang kedua, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Urbanisasi mengacu pada pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, peningkatan bertahap jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan, dan cara-cara di mana setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Menurut persepsi orang Eropa, lingkungan hidup yang ideal diwujudkan dengan 1. Dalam bentuk jalan yang beraspal, 2. Adanya lampu penerangan jalan, yang ketiga, perluasan lahan kota dan dibentuknya taman kota. Yang keempat, tersedianya lahan pemakaman. Yang kelima, pembangunan gedung perkantoran yang berkonsep arsitektur Hindia baru. Dan juga kota-kota di Pulau Jawa yang pembangunan dan kehidupannya masyarakatnya dinamis, yaitu pada abad ke-20. Ada Batavia, Bandung, Malang, dan juga Semarang. Dampak sosial dan budaya. Sebelum memasuki masa politik etis, perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi memang berdampak kecil bagi masyarakat pribumi, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mempelajarinya. Hal ini ditandai dengan pergeseran dari sistem feodal ke sistem kapital. Pada bidang sosial, warga Eropa merupakan kasta tertinggi, sehingga dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga seringkali terjadi penindasan kepada masyarakat pribumi. Dampak di bidang budaya yaitu berpakaian sesuai dengan bangsa Eropa. Dampak positif dalam bidang sosial dan budaya yaitu bangsa Indonesia maju dan berkembang. Dampak negatifnya yaitu masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia. Sedangkan dampaknya pada perkembangan zaman sekarang yaitu pemikiran bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Sekarang dalam bidang kesehatan dan higienitas. Pendidikan berkembang dan hal ini melahirkan banyak kaum berpendidikan termasuk para dokter yang berperan mendukung peningkatan kesehatan di Hindia Belanda. Meski pada awalnya pelayanan kesehatan kolonial di awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang memperoleh akses pelayanan kesehatan ini. Kampanye politik etis mendorong pemerintah Belanda untuk membalas budi kepada Hindia Belanda dan banyak hal yang telah dihasilkan demi mendukung kerajaan Belanda. Ditambah lagi, pada saat itu mulai banyak wabah penyakit yang menyebar di Hindia Belanda, seperti pes, kolera, hingga malaria. Kemudian lanjut ke mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya berjalan dengan sangat cepat. Terdapat beberapa hal yang membuat percepatan mobilitas sosial terjadi di Indonesia, yakni pembangunan sarana dan jaringan infrastruktur
transportasi, diantaranya jalan kereta api, jalan raya, sarana dan prasarana pelabuhan. Hal ini bertujuan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang serta tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dampak positif dari mobilitas sosial ini yaitu dapat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup individu dan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena mobilitas sosial dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan akses ke sumber daya yang lebih baik. Dan dampak negatifnya yaitu terjadinya ketimpangan sosial. Selanjutnya, munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan, masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda. Rasisme atau rasialisme merupakan suatu paham yang merasa bahwa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi dan lebih baik daripada ras lainnya. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19, yang mana pemerintah Belanda membagi penduduk menjadi dua golongan, yakni yang pertama yaitu golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi, yang kedua yaitu golongan Timur Asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua, yang ketiga yaitu golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Dampak politik. Pada masa VOC, diangkat pemimpin tertinggi di negara koloni yaitu Gubernur Jenderal. Kedudukannya hampir sama dengan presiden dan bahkan setingkat dengan raja-raja lokal yang ada di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada Gubernur Jenderal berupa hak oktroy, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pemimpin setempat. Tak jarang, upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba. Tidak hanya itu, pemerintah kolonial Belanda juga menjalankan trias politika, yang juga dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Pada bidang yudikatif, pemerintah kolonial mendirikan lembaga peradilan untuk lembaga Eropa, lembaga peradilan untuk bangsa asing, dan lembaga peradilan untuk warga pribumi. Dampak positifnya yaitu munculnya pemahaman konsep pemerintah yang bukan dipegang oleh kerajaan, serta perubahan kelas sosial di masyarakat Indonesia. Dampak negatifnya, wilayah kerajaan di Nusantara diambil alih dan sebagian besar hancur yang disebabkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dampak pada perkembangan zaman sekarang yaitu tidak adanya lagi kelas sosial, semuanya sama. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang penjajahan tidak lepas dari sejarah Indonesia. Salah satunya adalah penjajahan Belanda. Di antaranya ada yang menjadi warisan budaya dan referensi bagi proses kebijakan di Indonesia, dan ada yang memberikan dampak positif dan negatif. Hendaknya semua itu kita jadikan sebagai motivasi demi memajukan bangsa Indonesia.